Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita seluruhnya. Dan alhamdulillah kita bisa kembali mempelajari dari pelajaran membaca sebuah buku, sebuah kitab yang berjudul Salasatul Usul, 3 landasan pokok di dalam beragama. Ya. Kita sekarang masih berada di Al-Aslus Tsalits, di pokok yang ketiga, masih di pembahasan Ma'rifatu Nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan dari matan. Baik, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala akhadha ala hadha 10 sinina yad'u ila at-tauhid wa ba'da al-'ashr urija bihi ila as-sama' wa furidat alayhi as-salawatul khams. وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة وإياي فاعبدوني. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. طيب. Tufiya salawatullahi wassalamuhu alaihi. Taib, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala,
dalam kelanjutan dari al-aslul tsalits, kata beliau, akhadha ala hadza asyra sinina yad'u ila tauhid. Ya, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya berjalan selama 10 tahun yad'u ila tauhid, berdakwah, menyuruh kepada tauhid. Ya. Jadi maksudnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau ketika sudah diutus menjadi nabi dan rasul, beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 10 tahun hanya dengan tauhid, menjelaskan kepada manusia tentang wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjelaskan tentang kesyirikan dan bahayanya. Ya. Dan kalau kita lihat, ya memang inilah misi utama ya dakwah para nabi dan rasul. Oleh karena itu, setiap nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ya di atas muka bumi ini, ya, seruan yang paling pertama yang mereka suruh adalah ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, ya beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kalian mengambil sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan dalam ayat di surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap-tiap umat seorang rasul. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Ya. Apa suruh mereka? Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut. Taghut adalah segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka tauhid ini adalah pokok, ya. Pokok agama, pokok dakwah para nabi dan rasul. Ya. Nah, kemudian setelah itu wa ba'dal asyri urija bihi ila sama. Setelah 10 tahun itu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit. Ya. Terjadilah Isra Mi'raj. Ya. Ini hal yang biasa kita dengar. Ya. Isra itu artinya perjalanan ya di malam hari. Ya, maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan mengendarai Al-Buraq dari Mekah ke Baitul Maqdis. Itulah yang disebutkan dalam awal surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya. Adapun apa namanya Mi'raj, ya. Mi'raj artinya dia diangkat, ya, ke langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit untuk menerima dari kewajiban salat. Makanya setelahnya Syekh katakan wa ba'dal asyri urija bihi ila sama. Setelah 10 tahun ya, beliau diangkat ke langit. Wa furidat alaihi as-salawatul khams. Ya. Dan diwajibkanlah atasnya salat 5 waktu. Ya. Jadi kewajiban salat itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan tauhid. Ya, kewajiban salat belakangan. Ya. Yang tadinya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ya, tadinya salat itu diwajibkan selama 50 waktu, ya, 50 salat. Ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk minta keringanan kepada Rabb-Nya. Ya. Nabi Musa alaihissalam memerintah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya salat itu diringankan.
Ya, maka Nabi SAW kembali ke Rabbnya, beliau ya akhirnya diberi dari kewajiban salat itu 5. Dan 5 itu pahalanya sama dengan 50. Ya, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu ya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya. Wa furidat alaihi as-salawatul khams, dan diwajibkanlah salat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya salat di Makkah selama 3 tahun. Ya, ini ada perselisihan pendapat ya. Ada yang mengatakan setahun, ada yang mengatakan 5 tahun. Ya, tapi yang saya sebutkan di sini ya, setelah itu Nabi SAW salat di Makkah selama 3 tahun. Taib. Wa ba'daha, kemudian setelahnya umira bil hijrati ilal Madinah. Setelah itu Nabi SAW ya, beserta para sahabatnya diperintah untuk berhijrah ke Madinah. Diperintah untuk berhijrah ke Madinah. Ya. Supaya mereka meninggalkan ya kaum musyrikin. Dan di waktu itu ya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya sudah dibaikot ya. Sudah terjadi pembaikotan oleh orang-orang musyrik. Maka turunlah perintah untuk berhijrah ke Madinah. Ya, oleh karena itu Syekh jelaskan tentang hijrah. Kata beliau, jadi setelah diperintah untuk hijrah ke Madinah, kata beliau, wal hijratu al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Ya, hijrah itu ya artinya berpindah dari negeri kesyirikan menuju kepada negeri Islam. Itu asal penggunaan dari kata apa? Dari kata hijrah, ya. Itu asal penggunaan kata hijrah. Jadi kalau ada dikatakan berhijrah, asal penggunanya apa? Dia berpindah dari negeri kafir menuju ke negeri Islam. Ya. Nah, itu makna secara khusus. Jadi kalau kita lihat hijrah itu memiliki 2 makna. Ya. Hijrah memiliki 2 makna. Ada yang bermakna umum dan ada yang bermakna khusus. Ya. Ya. Hijrah yang bermakna khusus ini dia yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Ya. Apa itu? Berpindah. Jadi memang asal kata hijrah itu artinya apa? At-tark, meninggalkan. Wal khuruj, pergi. Ya. Pergi meninggalkan negeri syirik dan berpindah ke mana? Ke negeri Islam. Itu makna secara khusus. Ya, kalau sekarang kan makna hijrah lebih ini lagi. Ya. Nah, kalau makna hijrah secara umum, ya, kalau makna hijrah secara umum itu artinya berpindah dari hal yang jelek menuju kepada hal yang baik. Itu umumnya seperti itu. Nah, ini yang biasa apa? Makna hijrah ini yang biasa orang sekarang berpindah. Orang sekarang gunakan, ya. Yaitu berpindah dari tadinya mungkin dia berada di dalam keburukan menuju kepada hal yang baik. Ya. Dan hijrah yang umum ini, ya, berpindah dari hal yang jelek menuju kepada hal yang baik, ini mencakup 3 hal. Ya, mencakup 3 hal. Ada berhijrah dalam artian meninggalkan tempat, ya, meninggalkan tempat. Dan misalnya tempatnya ya adalah lingkungan yang jelek, maka dia tinggalkan menuju kepada lingkungan yang baik, maka itu disebut juga apa? Hijrah, hijrah tempat. Ada hijrah yang bentuknya hijrah meninggalkan amalan. Ya.
meninggalkan amalan. Jadi mungkin dulunya dia amalannya hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, ya. Kemudian setelah itu, ya dia meninggalkan dan menuju kepada amalan-amalan yang baik, amalan-amalan soleh. Taib. Dan yang ketiga, ada kadang hijrah bermakna apa? Meninggalkan pelaku amalan. Ya, meninggalkan apa? Pelaku amalan. Jadi mungkin kawan duduknya, teman-teman duduknya dulunya adalah orang yang jauh dari kebaikan, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bermaksiat. Nah, ketika dia tinggalkan, itu artinya dia berhijrah. Berhijrah meninggalkan dari pelaku amalan. Ya, maka itu mencakup, tiga hal ini mencakup berpindah dari hal yang baik menuju kepada hal yang jelek. Berpindah dari hal yang jelek, berpindah dari hal yang jelek menuju kepada hal yang baik. Iya, itu hijrah. Tapi secara umum, ya, di dalam syariat ini, kalau datang nas Al-Quran ataupun hadis, ya, yang menunjukkan tentang hijrah, berhijrah, maka yang dimaksudkan hijrah di situ bukan makna secara umum, tapi apa? Makna secara khusus, yaitu apa yang disebutkan di sini. Ya, saya ulang ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi kalau disebutkan di dalam nas berhijrah, maka yang dimaksudkan hijrah di situ adalah apa? Hijrah yang bermakna khusus, yaitu yang disebutkan oleh Syekh di sini. Al-intiqal min baladi syirki ila baladil Islam. Berpindah dari negeri kesyirikan menuju kepada negeri Islam. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wal hijratu fariidatun ala hadhil ummati min baladi syirki ila baladil Islam. Ya. Dan hijrah itu diwajibkan atas umat ini, ya, dari negeri kesyirikan menuju kepada negeri Islam. Ya, adalah hal yang wajib. Ya, wa hiya baqiyatun ila an taqumas saah. Dan hukum ini akan kekal, akan tetap sampai pada hari kiamat. Ya, sampai pada hari kiamat. Mana dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang wajibnya berhijrah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ya, qalu fima kuntum? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat. Ya, perhatikan, zalimi anfusihim, dalam keadaan mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri. Ya. Qalu fima kuntum? Ya, para malaikat bertanya, qalu fima kuntum? Ya. Dalam keadaan bagaimana kalian ini? Ya. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di atas muka bumi, maksudnya di negeri Mekah. Ya. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Bukankah, ya, para malaikat ini berkata, bukankah bumi Allah itu luas yang dengannya kalian itu bisa berhijrah? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka inilah orang-orang yang tempat kembalinya adalah neraka, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Jadi ini ayat ini, yang pertama ini orang yang apa? Orang yang mampu berhijrah, ya, terkait dengan orang yang mampu berhijrah tapi dia tidak apa? Tidak berhijrah. Ya. Maka ayat yang pertama ini dalil yang sangat jelas tentang wajibnya berhijrah dari negeri syirik menuju kepada negeri Islam. Ya, dari sisi mana?
Karena dalam ayat dikatakan zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mereka menzalimi, menganiaya diri-diri mereka sendiri. Ya, menganiaya diri-diri mereka sendiri. Ya, di situ dikatakan zalim, menzalimi dirinya. Ya. Maka itu dalil tentang kewajiban hijrah. Kemudian di ayat setelahnya dikatakan illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i ya wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Ya. Kecuali mereka yang tertindas, orang-orang yang lemah, baik itu dari kalangan laki-laki ataupun wanita ataupun dari kalangan anak-anak. Dalam keadaan la yastati'una hilatan. Mereka tidak mampu menyelamatkan diri mereka dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Faulaika asallahu ayyafu anhum wa kana Allahu afwan ghafura. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya. Maka di dalam ayat ini kalau kita perhatikan 3 ayat ya, kita bisa lihat dari ayat ini bahwasanya manusia di dalam hal berhijrah itu terbagi menjadi 3 golongan. Di dalam hal berhijrah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi berhijrah dari negeri kafir menuju kepada negeri Islam, ya, itu ada 3 keadaannya. Sebagaimana dalam ayat. Yang pertama apa? Orang yang wajib baginya berhijrah. Ya. Ya, diwajibkan baginya berhijrah. Kapan itu? Ini bagi orang yang mampu berhijrah dan dia tidak mampu di negeri tersebut untuk menampakkan dari agamanya. Jadi dia mampu memiliki kemampuan untuk berpindah dari negeri kafir menuju Islam. Ya. Karena kalau dia tinggal terus di situ, dia tidak bisa menampakkan dari apa? Agamanya. Menampakkan dari syiar-syiar agamanya. Maka ini yang dicela dikatakan apa? Zalimi anfusihim. Mereka inilah yang apa? Menzalimi dirinya. Makanya dikatakan, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah? Ya. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka itulah berada dalam neraka jahanam. Menunjukkan apa? Ancaman. Ini menunjukkan apa? Hijrah itu ya adalah sebuah kewajiban bagi yang apa? Bagi yang mampu. Kemudian golongan yang kedua, ya, yang tidak diwajibkan padanya berhijrah. Ini bagi orang yang memang tidak memiliki kemampuan. Seperti di ayat setelahnya, illal mustad'afina minar rijali wan nisa. Ya, orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki dan para perempuan. Ya. Atau mungkin karena sakit atau tidak memiliki kemampuan dalam hal tersebut, maka ini tidak ada kewajiban berhijrah padanya. Ya, kemudian jenis yang ketiga ya disebutkan rahimahullah taala adalah disunahkan baginya untuk berhijrah tapi tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ini bagi orang apa? Orang yang mampu berhijrah tapi dia juga mampu menegakkan, menampakkan agamanya di negeri itu. Ya, maka dia apa? Disunnahkan untuk berhijrah. Boleh berhijrah, ya, tapi tidak diwajibkan. Kenapa? Karena di negeri itu dia mampu untuk apa? Menegakkan dari syiar-syiar agamanya. Iya. Taib. Maka ini 3 kelompok manusia yang disebutkan dalam ayat, ya, bagi terkait tentang masalah hijrah. Ya, taib. Diambil pemahaman, ya, bisa diambil, dipetik faedah dari ayat ini. Ya, kalau kita diwajibkan untuk berhijrah, berpindah dari negeri kafir menuju kepada negeri Islam, kata para ulama, kalau begitu
menunjukkan bahwa asal melakukan perjalanan ke negeri kafir itu adalah hal yang diharamkan. Kenapa? Orang yang berada di dalamnya saja dilarang. Dilarang tinggal di dalam. Ya, diwajibkan untuknya untuk berhijrah. Berarti tidak boleh diharamkan untuk melakukan safar perjalanan ke negeri kafir. Ya. Itu asalnya. Ya. Diambil dari ayat ini. Cuman para ulama menyebutkan ya, seseorang ya boleh saja ya safar ke negeri kafir, boleh melakukan perjalanan tapi dengan 3 syarat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Jadi asalnya Hukum asalnya melakukan perjalanan ke negeri kafir itu muharram, dilarang, tidak boleh. Kecuali kalau ada nanti dibolehkan, tapi dengan 3 syarat. Asalnya dibolehkan, tapi dengan 3 syarat. Itu harus dipahami ya. Asalnya melakukan perjalanan musafir kepada negeri kafir itu hal yang diharamkan, tidak boleh. Ya, dibolehkan tapi dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, ya, dia punya bekal ilmu yang bisa membentenginya dari syubhat orang-orang kafir. Ya, dia punya ilmu yang bisa membentengi dirinya dari syubhat orang-orang kafir. Ya, karena dimaklumi, ya, siapa yang bergaul di tengah orang-orang kafir, maka mungkin saja dia akan terpengaruh dengannya. Ya. Paling tidak dari sisi pakaiannya misalnya, akhlaknya dan seterusnya. Syarat yang kedua, dia punya agama yang bisa menahannya dari syahwat. Ayakuna indahu din. Dia memiliki agama yang bisa menahan dirinya dari syahwat. Ya. Karena oleh melakukan perjalanan ke negeri kafir, ya, akan banyak dia lihat ya dari pakaian-pakaian mereka yang tidak beradab, yang menampakkan dari auratnya dan seterusnya dari pakaian-pakaian yang diharamkan dalam syariat Islam. Maka dia harus memiliki agama yang dengannya dia bisa terhalangi dari syahwat. Bahkan sebagai ulama mengatakan, kalau dia orang yang beristri, ketika dia ingin melakukan safar, ya, dia harus membawa istrinya sebagai bentuk pencegahan dari syahwat tersebut. Dan syarat yang ketiga, dibolehkan melakukan perjalanan kalau dia bisa menegakkan dari agamanya di sana. Ya. Dia bisa menampakkan, dia bisa beribadah di negeri tersebut. Dan tentunya dilarang untuk berloyal kepada mereka. Maka ini 3 syarat yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala terkait tentang melakukan perjalanan safar ke negeri orang kafir. Ya. Apa perbedaan antara negeri Islam dan negeri kafir? Ya. Mereka menyebutkan ya di antara perbedaannya, ya, kalau negeri Islam, ya, seseorang itu bisa menampakkan bebas, ya, menampakkan syiar-syiar Islam di negeri tersebut. Itu di antara ciri dari negeri Negeri Islam. Ya. Kalau negeri kafir, ya sebaliknya, tidak nampak di situ syiar-syiar Islam. Mungkin tidak ada azan di salat 5 waktu, tidak terdengar, tidak kita lihat dari orang-orang yang melakukan salat dari syariat Islam. Ya, tentunya seperti itu ya. Taib. Kalau begitu, ya, setelah kita tahu bahwasanya boleh saja pergi tapi dengan 3 syarat itu, muncul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya ingin pergi safar dalam rangka rekreasi?
ya, pergi ke luar negeri, negeri orang kafir dalam rangka rekreasi. Apa hukumnya? Ya, kalau dilihat dari ayat ini, kalau dia bukan hal yang sangat darurat, maka tidak boleh. Hal yang dilarang, ya, karena dalam ayat itu jelas larangannya, ya, tidak boleh tinggal di negeri kafir. Ya. Yang dibolehkan itu kalau misalnya ada hajat, keperluan, seperti misalnya berobat, ya, tidak ada di tempat lain kecuali di negeri itu, atau dia pergi negeri kafir dengan tujuan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka itu dibolehkan saja, tapi dengan 3 syarat itu tadi. Dibolehkan, tapi dengan 3 syarat itu tadi yang disebutkan oleh para ulama. Taib. Jadi itu hijrah, ya. Al-intiqal min baladi syirki ila baladil Islam. Berpindah dari negeri kesyirikan, negeri kafir menuju kepada negeri Islam. Ya, dan ini kewajiban adalah hal yang berlaku hingga pada hari kiamat. Taib. Kemudian dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, ya, sesungguhnya bumiku itu sangat luas, maka hanya kepadakulah kalian beribadah. Ya, dikatakan inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku itu sangat luas. Ya. Qala al-Baghawi rahimahullahu taala, ya, Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala berkata, sababu nuzuli hadhil ayati fil muslimina alladzina bi Makkah lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Ya, kata beliau Imam Al-Baghawi, nama beliau Al-Husain bin Mas'ud. Ya, kunyanya Abu Muhammad. Ya, beliau dikenal dengan Shahibut Tafsir. Ya, beliau punya tafsir namanya Ma'alimut Tanzil. Ya, kata beliau rahimahullah taala, sebab turunnya ayat ini, yaitu ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun, sebab turunnya ayat ini adalah kaum muslimin yang berada di Makkah yang mereka tidak berhijrah ke Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan nama keimanan, dengan penyebutan keimanan. Ya. Apa maksudnya dibawakan ayat ini? Beliau Syekh rahimahullah taala membawakan dari ucapannya Imam Al-Baghawi rahimahullah taala, ya, untuk menegaskan, ya, bahwa orang yang wajib baginya berhijrah tapi dia tidak pergi, itu tidak mengeluarkan dia dari mana? Dari keislaman. Tidak sampai dikatakan dia apa? Sebagai orang kafir. Kenapa? Allah masih memanggil, nadahumullah bismil iman. Mereka dipanggil dengan panggilan keimanan. Kan ayatnya apa? Ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Ya. Menunjukkan dia masih apa? Masih beriman, masih muslim. Ya, hanya saja, ya, mereka karena mereka tidak berhijrah, ya, mereka berdosa. Ya, dia adalah mukmin tapi naqisul iman, kurang dari keimanannya. Jadi jelas di sini, ya, bahwa berhijrah adalah sebuah kewajiban tapi tidak sampai mengeluarkan dari keislaman kalau dia mampu berhijrah tapi dia tidak berhijrah. Taib. Wad dalilu 'alal hijrati minas sunnah, dan dalil dari hadis dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hijrah ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Ya, hijrah tidak akan terputus sampai tobat itu terputus. Artinya apa? Hukum berhijrah akan tetap berlaku. Ya. Sampai berlakunya taubat. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dan taubat tidak akan terputus, akan terus berlaku, ya, sampai matahari itu terbit di mana? Di arah
terbenamnya. Ya, di arah terbenamnya. Ya, artinya apa? Hukum berhijrah itu adalah seseorang terus dituntut untuk berhijrah. Ya, berlaku hukumnya hingga hari kiamat, hingga terputusnya tobat. Maksudnya tobat itu terputus ketika apa? Ketika datangnya hari kiamat. Ya. Itu tentang hijrah. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, "Falamma istaqarra bil Madinati amara bi baqiyati syara'il Islam." Ya. Ketika beliau sudah menetap di Madinah, barulah mulai diperintah untuk menjalankan dari syariat-syariat Islam yang lain. Ya, syariat-syariat Islam yang lain. Seperti mithluz zakati, seperti zakat, wasomi, puasa, wal haji, berhaji, wal jihad dan berjihad, wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Ya, berhaji, berjihad, amar ma'ruf, perintah amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini semua dari apa? Syariat-syariat Islam. Ya. Syariat-syariat Islam. Ya. Jadi syariat, kebanyakan syariat itu ya Nabi SAW diperintah dengannya ketika beliau apa? Sudah berhijrah ke Madinah. Karena Madinah di saat itu sudah menjadi negeri Islam. Ya, sudah menjadi negeri Islam. Taib. Wa ghairi dzalika min syara'il Islam, dan selain daripada itu dari syariat-syariat Islam yang lainnya. Ya. Akhadha ala hadha asyra sinin. Ya. Akhadha ala hadha asyra sinin. Beliau menjalani masa ini selama 10 tahun. Ya, berarti berapa semua? Ya, Nabi SAW berdakwah tauhid berapa? 10 tahun. Setelah itu diangkat ke langit, menerima kewajiban salat. Kemudian setelah itu Nabi SAW menurut pendapat yang kuat salat di Makkah selama 3 tahun, ya kan? Berarti 13. Kemudian diperintah untuk mengamalkan syariat-syariat Islam yang lainnya seperti zakat, puasa dan haji dan selainnya. Ini beliau jalani selama berapa? 10 tahun. Ya, berarti jumlahnya berapa semua? 23 tahun, ya kan? Dan Nabi SAW diangkat menjadi Rasul di umur beliau 40 tahun. Jadi jumlahnya semuanya berapa? 63. 63. Nah, kemudian setelah itu kata penulis, wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Setelah itu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Ya, diwafatkan. Ya, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan agama ini sudah apa? Sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Makanya dikatakan wadinuhu bakin. Agamanya sudah tetap, ya, sudah kekal, ya, sudah ada, ya, sudah terjaga hingga apa? Hingga hari kiamat. Ya. Wa hadza dinuhu. Itulah agamanya. Ya. Agama Nabi SAW yang Nabi SAW tinggalkan untuk umatnya. Yang Nabi SAW menjamin umatnya siapa yang berpegang teguh dengannya, ya, maka dia akan selamat. Maka dia akan selamat. Itulah perahu keselamatan. Itulah agama sallallahu alaihi wasallam. La khaira illa dallal ummata alaih. Ya. Tidak ada satupun kebaikan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkan ya umatnya kepada kebaikan tersebut. Ya. Wala syarra illa hadzaraha minhu. Tak ada satupun kejelekan kecuali Nabi SAW sudah peringatkan. Ya. Ini jelas ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Ya, kata Nabi SAW, ya, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lah wa yunzirahum an syarri ma ya'lamuhu lahu.
Ya, tak satu pun nabi sebelumku. Ya, tidak ada seorang pun nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali wajib bagi nabi tersebut ya, untuk menunjukkan umatnya segala kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya dan memperingatkan segala kejelekan, segala bahaya yang bisa membahayakan dari umat tersebut. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Ya, juga seperti itu. Ya, tak satu pun kebaikan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terangkan kepada umatnya, sudah tunjukkan kepada umat. Dan tak ada pun satu pun kejelekan, tidak ada satu pun kejelekan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan darinya. Iya. Wal khairul ladzi dalla alaihi. Kebaikan yang beliau tunjukkan adalah at-tauhid. Diulang lagi, menunjukkan apa? Tauhid adalah sumber kebaikan. Ya. Itulah misi dakwah para nabi dan rasul. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Dan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridhai. Wa syarrul ladzi hadzaraha min, dan kejelekan yang beliau ingatkan, yang beliau peringatkan adalah asyirk, kesyirikan. Wa jami'u ma yakrahullah wa ya'bah, dan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala benci dan yang tidak disenangi. Ya. Maka itulah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang beragama itu, ya, orang yang berada di atas agama Islam, ya, dia dua, ya, menunjukkan manusia kepada kebaikan dan memperingatkan juga manusia kepada apa? Kejelekan. Ya. Jangan hanya memerintah atau memperingatkan manusia dari kejelekan, sehingga orang-orang akan menyangka apa? Agama Islam itu adalah agama yang seram. Ya. Kebalikannya, jangan menyuruh manusia hanya menjelaskan tentang kejelekan, kebaikan-kebaikan saja. Fadilah ini, fadilah itu, ya. Seakan-akan orang menyangka agama ini sangat mudah. Tidak ada apa? Tidak ada larangan. Dan ini juga hal yang tidak boleh. Ya. Agama dibangun di atas apa? Perintah dan larangan. Itulah agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Masih ada sedikit ya. Mungkin insyaallah taala kita akan selesaikan di pertemuan setelahnya. Ya, ini tinggal satu kali baru kita selesai dari kitab ini. Taib. Hadza wallahu alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.